Masa lalu Mesir sebelum para Fir'aun, tetap menjadi teka-teki yang sangat besar, karena masih ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi selama periode misterius, sebelum 3000 sebelum Masehi, yaitu tanggal munculnya Fir'aun resmi pertama, yang dikenal sebagai Menes-Narmer. Pada saat itu, dalam beberapa dekade, dan tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba muncul dalam bentuk yang sangat sempurna, tulisan, piramida sempurna, astronomi terpelajar, keterampilan teknis, dan pengetahuan, serta segala sesuatu yang sejalan dengan peradaban yang sangat canggih. Dan semuanya, tampaknya telah tiba dengan sangat cepat. Jika Anda sudah terlanjur percaya dengan teori, bahwa piramida dan tetek bengeknya dibangun oleh Fir'aun, pembahasan kali ini harus Anda simak sampai tuntas, agar mengetahui, bagaimana teori itu malah bertentangan naskah kuno yang sudah tertulis. Selain itu ada pula teori yang menyatakan, bahwa piramida dibangun sebagai makam. Pertanyaannya, Fir'aun bodoh mana, yang sudah capek-capek membangun piramida, tapi tidak ada satupun Fir'aun yang dimakamkan di sana? Karena yang ditemukan oleh arkeolog, Fir'aun Khufu, ternyata makamnya ada di Kuil Abdos, Valley of the Kings di Luxor, yang jaraknya ratusan kilometer dari piramida Giza. Siapkan gelas kosong Anda, dan siapkan kopi untuk menemani Anda menyimak, agar tidak pusing. Seperti yang dikatakan dengan sangat baik oleh ahli Mesir kuno Inggris Toby Wilkinson, mereka tampaknya tidak memiliki nenek moyang atau periode perkembangan, mereka tampaknya muncul dalam semalam. Otoritas Prancis Gaston Maspero, mengomentari teks-teks Mesir, agama dan teks-teks yang membuatnya diketahui oleh kita, sudah ada sebelum dinasti pertama. Untuk memahaminya, terserah kita untuk menempatkan diri kita pada kerangka berpikir orang yang membangunnya, lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Mari kita garis bawahi, kata sebelum dinasti pertama. Ini berarti, segala yang ada di Mesir, mulai dari tulisan-tulisan, piramida, ilmu astronomi, keterampilan teknis, dan pengetahuan, sudah ada di sana, sebelum Fir'aun mengklaim itu adalah miliknya. Periode sebelum datangnya Fir'aun, tetap menjadi teka-teki yang besar bagi kebanyakan sarjana dan Egiptologis, terutama karena mereka tidak dapat menerima apa yang tertulis, karena berlawanan pada keyakinan sebagian besar ahli sejarah, arkeolog, dan ahli Mesir kuno. Bukan menjadi rahasia lagi, bahwa orang Mesir kuno menganggap, peradaban mereka sebagai warisan para dewa yang datang bukan dari bumi, namun berasal dari tempat lain di alam semesta. Dan masa sebelum datangnya Fir'aun Mesir, tampaknya cocok dengan teori ini. Salah satu naskah kuno yang paling penting yang dapat memberitahu kita tentang masa ini dalam sejarah, adalah papirus dari Turin, yang berisi daftar semua Fir'aun yang memerintah Mesir kuno. Daftar ini tidak hanya mencakup semua Fir'aun bersejarah Mesir kuno yang resmi, tetapi juga termasuk dewa atau para dewa yang datang dari langit, dan memerintah tanah Mesir sebelum Fir'aun manusia pertama dari Mesir, dengan garis keturunan yang menyebar lebih dari 13.000 tahun. Ini adalah teka-teki besar, mengapa para ahli mainstream menganggap, naskah kuno ini hanya sebagai murni mitos, dan mengapa sebagian besar rincian naskah kuno telah diabaikan dan dihilangkan dari buku-buku sejarah. Ada beberapa peneliti yang percaya, bahwa dengan menguraikan informasi yang telah dipecahkan dari papirus Turin, kita memperoleh masa periode awal, yang disebut sebagai Kerajaan Pah, pencipta, dan penguasa pertama Mesir kuno, ketika masa kembali pada 39.000 tahun yang lalu. Para ahli Mesir kuno, dan ahli sejarah mainstream mengatakan kepada kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada era pradinasti, dianggap hanya sebagai mitos, tanpa banyak nilai sejarah. Prasasti Palermo, adalah teks kuno lain yang luar biasa, yang menyinggung para penguasa pradinasti Mesir kuno. Prasasti kuno ini, bahkan membuat referensi pada dewa Mesir Horus, yang menunjukkan, bahwa ia adalah penguasa Mesir kuno secara fisik sejak ribuan dari tahun lalu. Dewa Mesir yang lain, Thoth, dikatakan telah memerintah atas tanah Mesir kuno, sekitar 8.670 hingga 7.100 sebelum Masehi. Menariknya lagi, pendeta tinggi Mesir, Manetho, yang konon memiliki akses tak terbatas pada naskah di perpustakaan kuno Alexandria, ia menulis sejarah Fir'aun Mesir kuno sebanyak 30 jilid, dan membuat referensi dewa yang memerintah selama masa pra-Fir'aun Mesir. Jika Anda melihat Mesir kuno hari ini, Anda akan menemukan, bahwa mereka juga memanfaatkan periode Manetho ini, yang dipertimbangkan sebagai alat yang dapat diandalkan, ketika mempelajari para dinasti yang diakui secara resmi. Ahli Mesir kuno, masih menggunakan penanggalan Manetho, dan tetap menganggapnya sebagai bapak Egiptologi. Namun untuk beberapa alasan yang tak diketahui, para ahli Mesir kuno yang sama,
telah memutuskan untuk menghindari apapun yang berhubungan dengan sejarah pradinasti, serta dengan sangat hati-hati, mereka memilih rincian tertentu dan mengadopsinya untuk mereka sendiri, hingga menolak apapun yang tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang sejarah. Manetho dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan Mesir oleh banyak sarjana saat ini. Kita bisa menelusuri kembali penguasa Mesir dalam serangkaian daftar raja-raja kuno. Daftar raja-raja dari Abdos misalnya, terletak pada dinding kuil Sethos di Abdos, menginformasikan kepada kita urutan kronologis dari 76 penguasa Mesir kuno yang teratur, mulai dari Menes hingga Sethos I. Selain daftar ini, kita juga memiliki daftar raja-raja dari Karnak, yang dapat ditemukan di Museum Louvre, yang memiliki 61 penguasa, mulai dari Menes hingga Tutmosis III. Kedua daftar ini, menginformasikan kita wawasan mengenai tradisi kerajaan Mesir Hulu. Daftar raja-raja dari Saqqara, juga menampilkan 47 raja sebelumnya, dan termasuk Ramses II. Namun yang lebih penting dari beberapa catatan itu, tetaplah Papirus Turin. Naskah kuno ini, ditulis dalam tulisan tangan bersambung pada sisi belakang papirus, pada masa saat Ramses II berkuasa. Pada sisi sebelah kanan, memberikan perkiraan tahun 1200 sebelum Masehi. Dalam keadaan aslinya, papirus ini adalah sebuah contoh artistik yang indah, seperti naskah yang lain, ini adalah salah satu yang sangat baik. Papirus ini berisi nama-nama raja yang disusun rapi, lebih dari 300 nama dengan lengkap, dilengkapi masa berkuasa masing-masing pemerintahan pada tahun, bulan, dan hari. Dikarenakan edisi papirus selanjutnya belum diterbitkan, studi lebih lanjut, diharapkan akan menghasilkan hasil riset tambahan. Papirus dimulai, seperti yang Manetho tulis, diawali dengan dinasti para dewa, diikuti oleh raja-raja Fana, juga dalam dinasti. Perubahan dinasti dicatat, dan jumlah dari pemerintahan ditulis, juga seperti dalam Manetho, beberapa dinasti ditambahkan bersama-sama, yakni, jumlah para raja dari Menes hingga Unas, pada akhir dinasti kelima. Susunan papirus ini sangat mirip dengan ringkasan Manetho. Manetho, memberikan kita dengan sejumlah rincian menarik, tentang apa yang disebut para dewa penguasa kuno Mesir, dan dinasti mereka yang ia bagi menjadi 3 kategori yang berbeda, yaitu para dewa, pahlawan, dan manes. Tetapi banyak penulis lain, seperti Eusebius, uskup Kaisarea dari Palestina, dan Schuncerlus, yang berbicara, para keturunan dewa yang memerintah bumi dengan total 36.600 tahun. Setelah periode para dewa ini, kemudian datang pemerintahan Fir'aun Mesir kuno yang mortal, atau bisa mati. Lalu, dari mana para penguasa sebelum Fir'aun itu berasal? Ada salah satu teori yang bisa menjawab pertanyaan. Mari kita beralih pada karya ahli Mesir kuno, Prancis Émile Amélinéau, yang mengabdikan dirinya pada dinasti pertama, dan yang menggali makam Fir'aun dari dinasti pertama untuk pertama kalinya. Dalam penggaliannya di selatan Mesir, ia menemukan bukti keberadaan orang-orang yang sudah maju lebih awal dari Fir'aun dinasti pertama. Dia menemukan, khususnya orang-orang ras kulit hitam, yang disebut dengan orang Anu, dan kadang disebut Aunu. Ini tidak ada hubungannya dengan Anunnaki, meskipun kedengarannya seperti kata yang mirip. Mereka memelihara ternak, dan mempraktikkan pertanian ekstensif di sepanjang sungai Nil, serta melindungi diri mereka sendiri di dalam tembok pertahanan kota. Mereka mendirikan kota Esna, Anu Seni, Ermen, Anu Menti, Kus, Gebelein, Anti, dan bahkan Heliopolis, yang awalnya bernama Anu. Kota-kota ini, mencantumkan dalam nama tertulisnya simbol karakteristik yang menunjukkan orang Anu, sebanyak 3 kolom. Dan menurut banyak peneliti, seperti Chandler dan lain-lain, tokoh-tokoh terbesar Mesir kuno, seperti Osiris, Isis, Hermes, dan Horus, berasal dari ras Anu kuno ini. Bagaimanapun, Anu tahu penggunaan logam dan gading, mereka sangat terorganisir, dan tahu cara menulis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya artefak yang ditemukan oleh Amélinéau di wilayah Abdos, dan dijelaskan dalam karyanya Nouvelles Fouilles de Abdos. Arkeolog tersebut menunjukkan, jika Osiris berasal dari Nubia, meskipun lahir di Thebes, akan mudah untuk memahami, mengapa pertarungan antara Osiris dan Set terjadi di Nubia. Jangan lupa, bahwa menurut peneliti tertentu, Anu adalah istilah yang diterapkan pada Osiris sendiri. Amélinéau berkomentar bahwa, dalam pengertian etnis, kita harus membaca istilah Anu yang diterapkan pada Osiris. Dia juga mengutip bagian dari bab 15 dari Kitab Orang Mati, di mana judul sebenarnya adalah Kitab Keluar ke Dalam Terang, yaitu, Otho God, Anu in the High Mountain Land of Antem. Asal-usul Osiris, memang masih menjadi perdebatan.
Tapi agar pemahaman tidak menggantung, Anda bisa lihat video sebelumnya, yang banyak menguraikan argumentasi, bahwa Osiris adalah orang dari Nusantara.